Lihat ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Rati TV dan juga pendengar Radio INA FM dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Rati Wardani untuk dialog khusus hari ini. Dan siang ini kami bersama Distapang, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Tentu saja seperti biasa ya, seperti hari-hari lalu, dari hari Senin sampai Sabtu ada SSK setengah 3 sampai setengah 4, bila mana OPD tersebut berhalangan hadir di SSK, kita akan jadwal ulang di dialog khusus jam 1 hingga jam 2 siang. Tentu saja ini untuk serangkaian acara di 26 Februari 2023 karena genap 2 tahun pasangan Arif Sugianto dan Ristawati Purwaningsih menjabat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen. Jadi tentu saja selama 2 tahun memimpin ini, kolaborasi, sinergi, dan sinkronisasi program antar OPD terus ditingkatkan untuk mewujudkan Kebumen Semarak sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat, dan juga Kebumen manglingi, main nyenengi luwih ngangeni. Nah, tentu saja sekali lagi kami ingatkan menyambut 2 tahun kepemimpinan beliau, Pak Arif Sugianto dan Bu Ristawati Purwaningsih, dimulai dari 24 Januari kemarin. SSK dan dialog khusus secara khusus mengupas capaian kinerja setiap OPD serta tantangan yang harus dijawab dalam upaya mewujudkan Kebumen Semarak dan manglingi. Ya, dan sekali lagi bersama kami hari ini narasumber dari Distapang Kabupaten Kebumen, hadir Sekretaris Distapang Bapak Ahmad Harun. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Monggo mungkin bisa menyapa pemirsa Rati TV. Ya. Selamat siang kepada pemirsa Rati TV dan pendengar Radio INA FM dimanapun berada. Selamat mengikuti acara ini. Semoga nanti ada pencerahan terkait dengan bidang pertanian di Kebumen. Oke, terima kasih hadirnya, Pak. Dan Pak Harun didampingi oleh Kepala Bidang Penyuluhan, beliau Ibu Ika Rahmawati. Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga untuk seluruh pemirsa Rati TV Kebumen dan pendengar INA FM di Kebumen. Terima kasih hadirnya Bu Ika. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bersemangat ini ya, tentu saja. Biasanya kalau di Distapang kan bicaranya soal makanan. Jadi harus semangat ini ya. Baik, tentu saja pemirsa dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi bergabung bersama kami akan menunggu SMS atau WA Anda di 0821 333 55547. Dan kami hadir lagi selepas jeda pariwara masih di dialog khusus. Bagi kebanyakan orang Indonesia, lauk makan atau bahan makanan untuk kebutuhan di sayur yang hampir setiap hari ada selain tempe adalah tahu. Begitu pula bagi masyarakat Kebumen, Jawa Tengah. Tahu telah menjadi kebutuhan keseharian. Terdapat beberapa sentra industri pembuatan tahu di Kabupaten Kebumen. Di antaranya ada di Desa Glontor, Kecamatan Karanggayang, Desa Krakal, Kecamatan Alian, dan Kelurahan Bungirjo, Kecamatan Kebumen. Ada beragam jenis tahu yang diproduksi dari mulai tahu putih, tahu pong, tahu kulit, dan tahu kuning. Sayangnya, bahan baku tahu masih bergantung pada kedelai impor.
Sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan dan menghasilkan ketentuan maupun keputusan hukum yang adil demi mencapai keadilan. Seperti yang kita ketahui, hukum Indonesia memanglah sangat baik, tetapi pada kenyataannya sangatlah menyedihkan. Realitanya, hukum seolah-olah tajam ke bawah, tumbul ke atas. Sangat sulit bagi orang-orang yang tidak mampu untuk memperoleh keadilan. LBH selalu hadir bagi Anda yang kurang mampu, buta hukum, dan tidak bisa membela haknya secara layak. Yuk ikuti kami. LBH atau yang lebih dikenal dengan Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyuluhan, konsultasi, dan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk mendapat pendampingan dari pengacara. Dasar hukum LBH sendiri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum memang didirikan dari awal berprinsip bahwa memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam mendapatkan akses keadilan. Rokok ilegal tanpa cukai masih banyak dijumpai di sekitar kita. Sisi lain, ini merupakan potensi daerah meningkatkan penghasilan warga. Nama saya Fitri Yasriati. Saya selaku pemilik dari usaha cerutu di Kebumen, namanya PR Prabu Jaya Utama. Awal-awal berapa kita kirim itu paling 100 batang itu, karena itu pun karena ada yang memaksa kita untuk kirim. Sebenarnya kita takut itu, kita kirim tanpa ada cukai, tanpa ada merek kayak gitu, kita kirimkan. Cerutu itu kan terkenalnya kan mewah gitu kan. Nah kita kalau misalkan nggak bikin cukai, ini pertama malu juga, wah malu ini sudah cerutu enak kayak gini, diedarkan kemana-mana kok nggak dibikinin cukai. Dalam rangka pembinaan industri dan menekan peredaran rokok ilegal, kami, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengajak para pengusaha rokok untuk melegalkan usahanya dengan cara mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Persyaratannya hanya melengkapi KTP, NPWP, dan NIB, serta pengajuan lokasi usaha kepada kantor pelayanan bea dan cukai terdekat. Kami pastikan bahwa pelayanan yang kami berikan adalah pelayanan bebas biaya atau gratis. Mari Bapak Ibu, kami mendorong untuk berusaha secara legal, karena legal itu mudah dan legal itu berkah. Hubungi kami di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap di 0811 28 22281 untuk informasi atau pelayanan lebih lanjut. Tanggung jawab bersama kesadaran tidak memproduksi dan tidak mengedarkan rokok tanpa cukai. Jadi untuk yang pengusaha-pengusaha rokok atau cerutu yang butuh cukai, ternyata pembuatan cukai itu mudah banget dan memang dalam waktunya nggak lama gitu. Pengajuan izin cukai prosesnya mudah, didampingi petugas sampai tuntas. Usaha tenang, rezeki semakin lancar. Bapak Ibu, legal itu mudah dan legal itu berkah. Pesan ini disampaikan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami untuk dialog khusus bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan tentu saja kita akan membahas tentang capaian pembangunan selama tahun 2022 lintas OPD se-Kabupaten Kebumen. Dan hari ini spesial hadir dari Distapang, beliau Bapak Ahmad Harun selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, dan didampingi Kepala Bidang Penyuluhan Ibu Ika Rahmawati. Baik Pak Harun, kalau boleh tahu nih Pak, Distapang, Dinas Pertanian dan Pangan itu membidangi apa saja dan apa sih yang masuk dalam Distapang? Ya, terima kasih. Kalau Dinas Pertanian dan Pangan itu tugasnya melaksanakan urusan bidang pertanian dan bidang pangan. Jadi ada dua bidang. Kalau bidang pangan sebetulnya malah
urusan wajib. Karena manusia itu makanan itu. Ya, karena pangan. Acara inti. Ya, tetapi yang menjadi kewenangan daerah. Dan ada tugas pembantuan juga yang diberikan di Distapang. Jadi tidak hanya yang dari tugas tadi, tetapi ada tugas pembantuan lain. Apa saja itu Pak, bisa disampaikan? Mungkin saya sampaikan dulu bahwa di Distapang itu ada struktur organisasi, kepala dinas, sekretaris, kemudian ada 5 bidang. Ada 5 bidang, bidangnya apa saja? Bidangnya 1 bidang penyuluhan. Ya, ini yang dikomandoi oleh Mbak Ika. Kemudian bidang sarana dan prasarana pertanian. Ya, kemudian bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan dan hortikultura jadi satu? Jadi satu, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan itu jadi satu bidang. Ya. Kemudian bidang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi hewan itu, daging itu termasuk pangan itu. Kemudian bidang ketahanan pangan, ini bidang tersendiri. Jadi dari bidang-bidang ini masing-masing bersatu padu untuk mewujudkan visi misi Bupati Kebumen, dan dalam hal ini untuk tahun 2022 itu mengacu ke misi yang ketiga. Apa itu Pak? Itu kalau misi ketiga mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis. Nah, itu tadi di sini agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Kita mengajunya di agrobisnis itu. Kalau terkait dengan 5 bidang tadi, ini saya gambarkan sekilas saja ya. Jadi kalau bidang penyuluhan itu mungkin yang bergerak di bidang proaktifnya ke bidang-bidang peningkatan kapasitas SDM di pertanian maupun yang terkait, ya. Kemudian kalau Sarpras itu yang sarana prasarana termasuk alat mesin pertanian dan sebagainya. Kemudian Jitut, ya, Jitut, Jides dan sebagainya. Jitut, Jides apa itu Pak? Jaringan irigasi, tani, usaha. Tingkat usaha tani. Iya. Kalau yang desa, yang tingkat desa. Jadi sampai ke jaringan-jaringan irigasi ke tingkat desa difasilitasi oleh bidang Sarpras. Sarpras. Iya. Kemudian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan. Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sama itu nanti di sana ada yang membidangi di produksi, ada yang pasca panen, ada yang penanganan gerakan pengendalian dari hama tanaman. Jadi agar produksinya bisa bagus, ada gerakan-gerakan di pengendalian. Kemarin ya, penyakit kuku dan penyakit mulut dan kuku, dan yang sekarang baru mewabah LSD. Apa itu Pak? Lumpy skin disease. Jadi kulit sapi bentol-bentol kayak cacar tapi besar-besar. Ya. Orang gabagan. Kalau sapi kayak gitu. Jadi nanti pecahnya menimbulkan belang. Tapi pecah biasa udun dong Pak? Banyak banget seluruh tubuh bentol-bentol. Itu karena virus yang disebarkan oleh itu lalat atau apa itu yang gigit ke situ. Dari parasit-parasit itu sendiri, ya. Tapi tidak mematikan, tidak seperti PMK? Ini mirip, jadi perlakuannya juga mirip melalui vaksin. Jadi di Distapang itu sedang vaksin-vaksin untuk antisipasi itu. PMK masih jalan, LSD juga masih jalan. Baik, itu tadi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kalau hewan ini tentang yang keempat, bidang keempat. Ya, ini tadi yang sedang vaksin, sedang penanganan sosialisasi lah, karena tidak semua pemilik
sapi juga menyadari kena ada penyakit baru gitu. Iya. Tapi seperti kemarin juga ini lebih ke sapi daripada ke kambing ya Pak? Ya, kebanyakan sapi. Yang terkena kebanyakan sapi. Kenapa ya? Apa daya tahan tubuhnya? Mungkin bisa, tetapi ini yang sedang kan dari kami sudah mengedarkan surat edaran sampai ke pelosok, ke kepala desa, agar juga memerintahkan para petani ternak itu menjaga kebersihan kandangnya. Mungkin salah satunya ketika kandang bersih juga binatang-binatang yang bisa mencetuskan, menimbulkan itu berkurang. Ya. Baik, kemudian ketahanan pangan. Ini yang seperti tadi disampaikan ini yang penting. Ya, kalau ketahanan pangan ini juga mensupport di bidang contohnya untuk pencegahan stunting dan sebagainya itu ya. Yang sekarang lagi konsentrasi ke pencegahan stunting. Iya, jadi ada bantuan-bantuan dari pemerintah juga agar pengolahan di itu ke RMU ya. RMU dan sebagainya itu untuk pengolahan hasil-hasil pertaniannya supaya bisa lebih maksimal nilainya. Iya. Baik, nanti kita juga akan bahas satu persatu ini secara globalnya saja disampaikan oleh Pak Harun ya. Dan di sini juga hadir kepala bidang, salah satu dari bidang di Distapang itu ada bidang penyuluhan. Nanti kita lebih detail ke penyuluhan dan nanti one by one juga kita sampaikan ke pemirsa bagaimana sih rencana kerja di tahun 2002 kemarin, dan kita juga boleh bertanya tentang realisasi dan capaiannya masing-masing bidang. Tentu saja kita kembali setelah jeda pariwara, masih di dialog khusus bersama Distapang.
Stabang. Maju Bali keren. Tentu saja masih di dialog khusus bersama saya Ratih Wardani dan juga bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Hadir sebagai narasumber masih bersama Bapak Ahmad Harun selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan, didampingi Kepala Bidang Penyuluhan Ibu Ika Rahmawati. Dan tentu saja pemirsa serta pendengar Radio INI FM bahwa memang kita sedang mengejar nih sampai besok di 2 tahun pasangan Arief Sugianto dan Kristawati Purwaningsih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Untuk itu Ratih TV mempersembahkan serangkaian capaian pembangunan selama tahun 2022 bersama OPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Baik, kalau tadi di segmen awal kita bersama-sama dengan Distapang menyampaikan secara global apa itu lingkup dari Distapang, dan sekarang kita akan lebih mengerucut ke masing-masing bidang yang ternyata di Distapang ada 5, yaitu penyuluhan, sarpras pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta hewan nih Pak ya, dan ketahanan pangan. Nah ini acara inti kok malah susah. Baik, nah sekarang saya langsung kepada Bu Ika Rahmawati selaku Kepala Bidang Penyuluhan. Ini tentu saja penyuluhan ini dibilang apa ya, ini poin dari apapun perubahan, apapun inovasi itu harus diawali dari penyuluhan. Penyuluhan ke masyarakat. Dan bagaimana Bu untuk rencana di tahun 2002 kemarin dan kemudian realisasi serta capaiannya? Ya, untuk seluruh Distapang ya, tapi mungkin yang satu-satu dulu mungkin. Satu-satu ya. Jadi ya terima kasih Mbak Ratih. Jadi mohon izin saya menyampaikan. Untuk Distapang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdin ya Pak Harun bahwa kami Distapang itu ada 5 bidang, 1 sekretariat. Jadi ada 6 ya. Bidang-bidangnya tadi sudah disebutkan bahwa ada bidang-bidang tersebut. Dari 5 bidang itu kita mengampu 6 program. 6 program. Yang pertama itu adalah program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Terus yang kedua program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Yang ketiga program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Terus yang keempat adalah program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Yang kelima program perizinan pertanian, dan yang terakhir adalah program penyuluhan pertanian. Nah, dari anggaran Distapang itu untuk tahun 2022 itu kan sebesar Rp50.200.765.000. Itu terbagi di 5 bidang 1 sekretariat. Alhamdulillah sudah selesai semua, dan kemarin capaian kita sampai di akhir tahun itu 89,17%. Jadi target dari capaian kalau melebihi dari capaian di programnya pertanian itu tercapai, melebihi target semuanya ya. Jadi ya melebihi target. Jadi untuk capaian di Dinas Pertanian itu, untuk capaiannya adalah tentang nilai produksi pertanian itu mencapai sampai dari target 2% kita mencapai 6%. Terus yang kedua terkait dengan yang peningkatan energi dan protein ya Pak Harun, itu juga sama tercapai semuanya alhamdulillah. Nah, untuk di kegiatan di bidang-bidang mungkin saya akan lebih teknis ya, tadi yang disampaikan Mbak Ratih bahwa kami di bidang penyuluhan memang tupoksi kami adalah bagaimana peningkatan SDM baik penyuluh itu petugasnya maupun petani di dalamnya itu ada peternak, ada pekebun, itu disebutnya kita petani. Nah, jadi segala sesuatu kalau memang SDM-nya kita sudah, kompetensinya sudah bagus lah. Jadi apapun bantuan yang diampu oleh 4 bidang yang lainnya, insya Allah akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kuncinya memang di peningkatan SDM. Jadi kalau sudah SDM-nya tinggi, dia adopsi inovasi teknologinya juga bagus, apapun, apalagi sekarang itu kan pertanian itu bukan sesuatu pertanian yang konvensional seperti dulu. Kita itu sudah menuju pertanian modern, sehingga banyak juga alsintan atau modernisasi pertanian. Jadi bagaimana petani itu sekarang tanam sudah tidak pakai tandur ya, tandur itu tanam mundur ya, manual. Tapi sekarang sudah ada mesinnya tadi itu ada namanya itu masuk di sarpras ya Bu ya.
masuk di Sarpras ya, di Sarpras pertanian itu ada mesin tanam namanya transplanter. Transplanter. Itu sudah diaplikasikan di seluruh Kabupaten Kebumen atau? Sudah sebagian, tapi mungkin belum sampai 50% karena apa? Karena kelompok atau gapoktan penerima itu pun belum semua karena terbatas ya, karena anggaran dan sebagainya. Itu pun juga kami didukung oleh anggaran dari pusat ya Pak Sekdin ya. Jadi anggaran-anggaran dari pusat itu, dan itu juga harus kita pahamkan ke masyarakat juga. Jadi sesuatu teknologi yang baru kan itulah fungsinya di penyuluhan, bagaimana dia peningkatan SDM-nya. Dan karena kalau tanam pakai transplanter itu juga semainya tidak di sawah Mbak pemirsa dan semuanya itu. Jadi semainya itu semai dapok, semai yang pakai nampan. Pakai nampan sehingga nanti terus diangkat nampan itu dengan media yang sangat tipis seperti keset gitu ya, terus nanti taruh di alat itu. Begitu ditaruh alat, begitu mesin jalan dia akan dari bawah tuh kayak ada alat untuk narik untuk tanam itu, dan itu bisa diatur jarak tanamnya. Oke, kalau kemarin sudah berapa gapoktan yang memiliki atau mendapat bantuan Sarpras untuk mesin tanam? Untuk mesin tanam itu di gapoktan itu kurang lebih paling hanya sampai baru sekitar 25% kalau nggak salah. Oke. Termasuk juga untuk mesin panennya juga. Mesin panennya. Iya. Baik, untuk Sarpras ini kan menarik ya, karena yang jelas ini PR kita bersama bahwa banyak petani atau owner atau pemilik lahan merasa kesulitan pada masa musim bertanam dan juga panen. Itu mereka kesulitan karena banyak orang yang tidak mau, apalagi anak-anak sekarang tuh. Nah, tentu saja tadi seperti disampaikan oleh Bu Ika bahwa sekarang sudah masanya modernisasi. Modernisasi pertanian. Di Stapang Kabupaten Kebumen ini yang sudah bisa diaplikasikan untuk teknologi tanam dan panen itu apa aja alatnya Sarpras? Yang pertama mesin tanam sudah ya. Terus traktor otomatis ya, karena olah sawah kalau traktor kan udah lebih duluan. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi petani yang membajak sawahnya atau mengolah tanah dengan kebun, sudah tidak ada, semua udah otomatis pakai traktor. Baik itu traktor roda 2 maupun roda 4. Terus ketanam sudah ada beberapa yang pakai transplanter. Terus untuk pemupukannya juga kadang kalau udah ada gapoktan nih mau sewa drone, jadi memupuknya bersama-sama, tapi belum semuanya juga. Jadi ada beberapa gapoktan. Terus untuk mesin panennya juga sudah ada, namanya combine harvester. Cuman ya itu tadi kita masuk ke era modernisasi pertanian itu ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai macam SDM, berbagai macam pendidikan dan sebagainya, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Tapi itulah tugas kami, bagaimana dengan semakin waktu berkembang, generasi petani yang sudah sepuh-sepuh mungkin sudah tidak kuat lagi ya ke sawah, terus sementara generasi penerusnya agak terlambatnya, ada renggang waktu. Kami juga sudah mulai menginventarisasi, melibatkan ke BIMTEK peningkatan kapasitas untuk petani milenial. Jadi petani milenial itu petani yang berusia sekitar 19 sampai 39 tahun. Itulah yang disebut petani milenial. Itu sudah kami inventarisir di dinas itu kurang lebih ada 200 orang. Nah, kita juga betul-betul mereka berdayakan. Terus sehingga mereka itu saya harapkan petani-petani milenial itu tidak hanya menerima materi dari kami BIMTEK, tapi kami motivasi agar mereka tuh lebih berkreatif, berinovatif kayak gitu. Jadi kami sudah merasa terbantu dengan ada petani-petani milenial itu. Tentu saja petani milenial ini tertarik ya terjun ke pertanian karena sudah banyak modernisasi alat ya. Sudah tidak kolonial lagi, termasuk untuk pemasarannya dia sudah online. Jadi kan sudah Kalau dulu kan misalnya pekerjaannya apa, petani kan suka minder, sesuatu yang kurang membanggakan. Kalau ditanya mertua maksudnya, kalau mertua kadang-kadang loh petani sekarang bisa bangga ya. Amin. Ya, bangga jadi petani. Bangga menjadi petani. Amin, 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 amin. Ya, apapun mungkin petani penggarap ataupun ownernya juga disyukurin saja. Baik itu Sarpras pertanian di Kabupaten Kebumen ternyata sudah mulai ke arah modernisasi. Dan baik untuk ini capaian di Sarpras pertanian bagaimana?
Di Sarpras Pertanian itu kan kegiatannya kan memberikan hibah. Ya, tapi tercapai Pak. Oke, memberikan hibah alsintan ke pertanian ya. Jadi kemarin itu untuk capaian bidang Sarpras itu kan dia ada alsintan dari mulai traktor, kombin, terus kultivator ya, traktor dan sebagainya. Semua 100% sudah bisa dialokasikan atau didistribusikan sesuai dengan alokasi ya. Itu kan untuk kelompok-kelompok tani ataupun gapoktan penerima 100% sudah bisa dilaksanakan semuanya. Melebihi malah melebihi ya. Malah melebihi. Wah. Jadi berarti tak tambahkan sedikit. Targetnya 11,2 tapi realisasinya sampai 15,75 ya, melebihi sekali ini. Iya. Penyuluhan tadi tercapai, Sarpras Pertanian tercapai, bagaimana Pak sekarang dengan tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan? TPHP ya. Untuk kegiatan rencana kerja kemarin dan bagaimana juga untuk realisasi dan capaiannya nih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Ini kayaknya ini menarik nih ya. Ternyata kalau kita boleh berbicara tentang pangan, pertanian dan pangan di Kabupaten Kebumen itu tidak ada kurangnya ya. Iya. Apalagi hortikultura kita yang wow, ini mulai merambah ke pasar-pasar besar, pasar-pasar modern. Iya. Iya. Itu demplot-demplot di sana. Iya. Kalau yang TP itu ikutnya yang itu ikut di pengembangan sarana. Jadi secara umum begini, Mbak. Bagaimana, Mbak? Secara umum itu dari setiap bidang terlampaui, sehingga ini kalau mau capaian secara umum di presentasi peningkatan nilai produksi itu sampai 334. Untuk targetnya? Ya. Jadi kalau target kan persentasenya 2 untuk tahun 2022. Untuk 334, jadi sudah terlampaui. Iya, terlampaui semuanya, sehingga tercapainya 6,68% untuk peningkatan nilai produksi. Kemudian untuk ketersediaan energi pangan dan protein itu 5,62%. Targetnya juga 2. Terlampaui semua. Ya. Oke, untuk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk kegiatannya kemarin apa aja, Kak? Kalau TPHP itu mungkin bisa kami bantu ya. Jadi silakan. Saya mohon izin Pak Sekjen. Jadi di bidang TPHP itu kan tanaman pangan itu kan pajale, yang disebut tanaman pangan itu pajale, padi, jagung, kedelai itu namanya tanaman pangan. Jadi terus juga ada yang namanya sekarang tuh KBET, komoditas bernilai ekonomi tinggi. Jadi di bidang tanaman pangan itu juga untuk tanaman hortiknya itu banyak demplot bawang merah. Bawang merah. Jadi ada beberapa demplot bawang merah, ada beberapa demplot padi, ada demplot itu demonstrasi plot. Jadi bukan demonstrasi yang demo ya, berarti. Jadi demonstrasi itu hanya itu percontohan ya, sebidang sekotak lah. Itu misalnya kalau padi misalnya hanya berapa 100 ubin misalnya seperti itu. Nah, itu untuk demplot-demplot bawang merah, demplot padi sawah ya. Terus juga kita ada bantuan-bantuan banyak sekali. Semua hortik, semua buah-buahan dari mulai itu ya Pak Sekjen, ada kelengkeng, jambu kristal, belimbing, anggur, hampir semua buah-buahan itu memang ada usulan ke kami, baik itu lewat aspirasi maupun musren maupun memang program kami, itu semua ada di situ. Terus untuk tanaman perkebunannya kita banyak juga untuk tanaman perkebunan tembakau ya, demplot-demplot tembakau juga banyak. Sekarang Kebumen tembakau ya? Ada ya, pusat-pusat tembakau di mana nih demplotnya? Karangsam bukan, kalau demplot tembakau itu paling banyak tuh di daerah Karanggayam. Karanggayam, ya. Karangsam, Karanggayam. Itu jadi iya sentranya tembakau di sana. Oke, Karanggayam. Jadi banyak kegiatan di hortikultura. Dan mungkin yang menonjol itu adalah yang kelapa genjah entok Kebumen. Iya, itu di bidang TPHP itu seperti itu. Itu di mana Pak? Dan kemarin sudah terrealisasi? Jadi kalau tanaman genjah entok itu sekarang permintaannya sudah bahkan luar negeri terinformasi meminta bibit benihnya di Kebumen, bibit. Iya, bibit. Jadi kelapa genjah entok itu bibitnya dari Kebumen, asli Kebumen, sudah mendapat sertifikat. Iya. Terus kemudian dibumingkan oleh Presiden bersama DPR RI. DPR RI kebetulan ada yang wakil dari Kebumen ikut membumingkan.
Jadi sampai minta. Sampai seluruh Indonesia hampir. Itu di mana sih kalau Galian Jantok? Sentranya di mana di Kebumen pembibitannya? Kalau sentra di Bojong Sari Alian, Rawakele, Buayan juga ada. Tersebar ada sih. Kurang lebih 11 kecamatan kalau tersebar. Ya. Karena hanya hitungan berapa tahun sudah berbuah, nggih? Ya. 3 sampai 4 tahun, nggih. Pendek, ya. Baik, ini luar biasa ya. Jadi kita malah jadi pembibitan kayak sapi PO juga. Terus apa kambing etawa? Kalau kambing etawa itu belum. Purworejo ya, belum ya. Mungkin sebentar lagi nih. Baru-baru karena sudah kontes nih. Jadi besok nggak kontes langsung deh kayak sapi PO. Semoga saja kambing etawa bisa berkembang dan kita jadi pembibitan ya sebenarnya untuk pertanian kelapa, genjah, entok gitu. Baik. Ini untuk yang hewan ini bagaimana? Jadi sapi PO tadi ya saya sampaikan keunggulan kita masih mempertahankan keunggulan sapi PO. Dan terkait penyakit dan sebagainya, apakah mengganggu produktivitas dari sapi PO itu? Kalau penyakit ini otomatis mengganggu karena terkait dengan peredaran keluar daerah dan sebagainya. Ini mirip COVID-nya ternak di hewan ya. Dan itu malah langsung nggak ada keluhan, langsung truk gitu aja ya. Iya. Bikin patah hati. Iya. Dan beberapa itu mengalami potong paksa karena meninggal. Iya, sebelum matinya itu potong paksa dan rumitnya itu yang melaksanakan vaksin atau pengendalian itu kadang bentrok dengan masyarakat atau pemilik. Jadi dianggap vaksin itu justru yang menyebabkan mati ya. Jadi ada yang dokter yang memvaksin malah dipaksa-paksa untuk ganti ruginya. Padahal ada prosedur ketika nanti dokternya jadi nggak mau vaksin nanti. Iya, jadi ada prosedurnya ketika nanti itu mati betul-betul karena wabah ini, ada klaim ke pusat, ada gantinya walaupun nilainya mungkin dibuat. Lumayan untuk menghibur. Baru saja tadi pagi saya baru menyerahkan klaim atas nama Bu Sukasih dari Bulu Pesantren. Berapa itu? 10 juta 1 ekor. Iya, lumayan lah. Ada asuransi harga sapi berapa? Saya tanya dulu katanya sekitar 10.600.000 ya, hilang 600 ya. Tapi ada klaimnya. Kalau kalau yang sadar prosedural seperti itu. Tetapi kemarin sempat ada yang memaksa-maksa langsung minta dari dokternya yang memvaksin. Dilema. Sabar ya, Dok. Nggak cuma dokter hewan kok yang menolak vaksin dan menyalahkan vaksin, nggak cuma. Iya, betul. Vaksin ke manusia pun demikian. Tapi ini tragis sebenarnya, vaksin hewan, dokter hewannya yang ganti. Baik. Tentu saja untuk yang di bidang hewan ini banyak sekali hal-hal yang terjadi ya, karena berkaitan juga dengan makhluk hidup yang tiba-tiba penyakit sekarang sudah hilang, PMK datang LSD dan tentu saja ada penanganan khusus mungkin diberlakukan seperti halnya PMK kemarin vaksin. Oke. Dan bagaimana untuk ini bidang yang ketiga, ketahanan pangan, yang tentu saja dari kelima bidang ini tentu saja dari Distapang memenuhi target semuanya, tercapai semuanya. Untuk ketahanan pangan, ini mantan kabitnya. Laboratorium bisa. Terima kasih Mbak Rati untuk pemirsa Rati TV dan pendengar FM. Jadi untuk di bidang ketahanan pangan itu kan sebenarnya di Dinas Pertanian justru urusan wajib itu di pangan ya. Kita pertanian itu urusan pilihan, tapi ya sama-sama penting sebenarnya ya. Itu hanya aja. Jadi di bidang ketahanan pangan itu di situ ada cenderung ke ini, bagaimana kita ketersediaan pangan terkait dengan inflasi dan sebagainya. Kita dari Distapang khususnya bidang ketahanan pangan itu kita harus update data nih. Produk-produk misalnya kayak untuk sembako ya, terutama kalau di kami mungkin di bidang di Dinas Pertanian itu terkait dengan beras, terus telur, terus daging ayam, daging sapi dan sebagainya itu memang harus data kami harus update tentang ketersediaan pangannya. Di samping tentang ketersediaan pangan, di bidang ketahanan pangan juga ada kegiatan P2L, pemanfaatan pekarangan lestari. Jadi bagaimana pekarangan-pekarangan yang dimiliki oleh
masyarakat itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ketahanan di keluarga sendiri itu terjamin. Sudah ada sayur-sayurnya, ada ternaknya, bahkan ada ayam, ada kambing dan sebagainya, terus ada buah-buahan dan sebagainya, lengkap lah sebenarnya. Kalau memang semuanya dimanfaatkan, kayaknya tidak bisa belanja, Mbak. Jadi cukup mengambil semuanya dari pekarangan. Sing ngopeni ya, ini ngurang. Pertanyaannya. Nah, ada sih, tapi ya mungkin tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada, dan untuk ketahanan pangan dalam hal ini ketahanan keluarga tentu saja ya. Dalam ini bidang ketahanan pangan, apakah sudah ada yang menjadi, kalau tadi kayak pilot project untuk rumah mana yang dijadikan? Ada. Di mana? Sudah. Jadi sebenarnya dalam setiap tahun anggaran itu kita ada dari APBD juga, ada dari APBN juga, bahkan APBN ini banyak ya anggarannya. Itu untuk KWT itu kelompok wanita tani, atau juga ke kelompok-kelompok PKK yang ada di desa-desa. Kayaknya hampir semuanya loh sudah menerima ya. Harusnya kemudian itu sudah icuruyo si pekarangannya. Tapi kadang ada yang kita datangi ternyata sudah panen dan belum ditanam kembali. Sudah lupa kalau sudah panen. Tapi sudah banyak juga sih yang sudah memanfaatkan itu. Bahkan kalau kita di bidang ketahanan pangan kan ada pasar mitra tani juga. Nah, di saat momen pasar mitra tani itu seluruh produk yang ditanam oleh ibu-ibu KWT tadi dijual. Kita buka lapak di halaman di Stapang ya, Pak Harun ya, Pak Sekdin. Kita buka pasar tani di situ, semua produk petani dijual di situ. Yang beli kita orang-orang dinas sebagai pembinanya harus beli semua itu. Tanggung jawab. Tanggung jawab, kita sudah bina dan kita harus membeli produknya. Baik, dan alhamdulillah kita sudah. Ya tentu saja ternyata Pemkab sendiri tidak tinggal diam dan memberikan contoh seperti halnya memanfaatkan lahan tidur di pendopo. Ya, termasuk juga sudah pemanfaatan halaman pendopo. Itu juga contoh-contoh yang tadinya lahan tidur ternyata bisa diolah sedemikian rupa sehingga bisa panen setiap saat, bisa panen ya, karena di AgriSmart nih bisa. Ya, termasuk juga kami di Stapang kan punya 26 BPP ya, Balai Penyuluhan Pertanian. Kita punya 8 pusat kesehatan hewan. Jadi kalau di manusia itu puskesmas, kalau di kami puskeswan, pusat kesehatan hewan. Nah, di beberapa BPP juga sudah ada yang punya kayak AgriSmart itu, sudah banyak juga dikunjungi. Jadi edukasi untuk ke anak-anak sekarang yang belum tahu apa tanaman bayam itu seperti apa, itu sudah diterapkan juga oleh teman-teman kami di BPP. Oke, luar biasa. Ini ya masuk di contoh kayak AgriSmart dalam konteks halaman kecil di rumah juga, ini merupakan PR dari ini ya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ya mungkin bisa memanfaatkan lahan untuk ikan, kalau pakai kolam kecil, ada lele, juga ada ikan, ada bantuan ikannya juga. Jadi sebenarnya sudah lengkap. Tidak usah belanja. Berasnya panen sendiri. Lahannya sedikit. Baik, ternyata waktu kita sudah habis, sudah jam 2, sementara nanti di 2:30 kita juga akan dengan SSK dan bersama Satpol PP Kabupaten Kebumen. Dan monggo mungkin di penghujung ini closing statement dari Pak Sekdin disampaikan untuk pemirsa, untuk pesannya atau himbauan ke masyarakat, silakan. Iya, terima kasih. Ini kami dari Dinas Pertanian dan Pangan selalu memfasilitasi agar pertanian maju, mandiri, sukses. Itu menjadi slogan di Distapang dan diucapkan setiap hari. Setiap apel mengucapkan maju, mandiri, sukses. Jadi petani mandiri, sukses. Ya. Kalau di tingkat nasional maju, mandiri, modern. Ya. Intinya sebentar, maaf. Ini satu terlewatkan. Ya. Maaf, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap tingkat kualitas pelayanan di Stapang bagaimana? Memuaskan, Pak? Memuaskan. 90. Baik. Yang 90 ini ya. Untuk survei kepuasan masyarakat terhadap tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Kalau gitu sekali lagi selamat untuk di Stapang. Maju, mandiri, sukses. Saya Rati Wardani, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.